Universitas di Kubang, Unisbank, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darno dengan NIM 1805520081. Saya berasal dari Universitas di Kubang, Unisbank Semarang, dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, prodi Akuntansi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mendeskripsikan tentang universitas saya, khususnya untuk S1 akuntansi. Di Unisbank ada beberapa fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Hukum, dan program Pascasarjana. Namun, saya akan menjelaskan lebih detail dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat 3 prodi, program studi, yaitu 1. S1 Akuntansi, 2. S1 Manajemen,
Dan 3 D3 keuangan dan perbankan. Namun ada juga pendidikan profesi akuntansi di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan memperinci kembali dari beberapa prodi tersebut, yaitu tentang S1 akuntansi. Visi misi dari S1 akuntansi yaitu visi program studi S1 akuntansi adalah menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada 2020. Sedangkan misi dari program studi akuntansi, guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 akuntansi menerapkan misi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan S1 akuntansi yang unggul. 2. Melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. 4. Mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Profil S1 Akuntansi Unisbank Semarang. Profil lulusan yang dapat kita capai, yang pertama ada manajer keuangan dan akuntansi, 2 auditor dalam perbankan, pemerintah, internal atau internal perusahaan. Kemudian ada konsultan pajak dan wirausahawan. Sarana dan prasarana yang terdapat pada S1 akuntansi: 1. Ada laboratorium. 2. Perpustakaan berbasis pada teknologi informasi. 3. Ruangan ber-AC. 4. Auditorium dan ruang seminar eksklusif. 5. Internet. 6. Sarana pengembangan bakat dan minat kemahasiswaan. 7. Program beasiswa. 8. Tersedia lembaga karir center dan training center untuk memfasilitasi dan mempromosikan lulusan ke dunia kerja. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Sebelumnya ada rancangan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian audit sumber daya manusia. Kemudian ada manfaat dari audit sumber daya manusia.
kemudian tujuan, objek audit, dan ruang lingkup audit. Manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada prosedur dari audit sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian dari audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Kemudian manfaat dari audit sumber daya manusia menurut Rifai dalam bukunya Audit Sumber Daya Manusia mengevaluasi aktivitas sumber daya manusia yang digunakan dalam suatu perusahaan dan merupakan pengendalian kualitas keseluruhan yang mengevaluasi aktivitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Manfaat dari audit sumber daya ini antara lain yaitu 1. Mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan. 2. Meningkatkan citra profesi Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. 5. Menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. 6. Menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. 7. Menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. 8. Mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif. 9. Meningkatkan persediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya ada tujuan dari audit sumber daya manusia. Ketika melakukan audit sumber daya manusia, sebenarnya ada beberapa hal yang mesti diketahui, yakni kegunaan audit sumber daya itu sendiri. Ini tergantung dari perspektif dan tujuan audit sumber daya manusia itu sendiri. Dengan mengetahui tujuan audit, maka pelaksanaan audit dan prosesnya akan menyelaraskan dengan tujuan tersebut. Beberapa hal yang menjadi tujuan dan kegunaan audit sumber daya manusia antara lain: 1.
Satu, mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Dua, mencari area yang dapat dilakukan perbaikan dan improvement. Tiga, sebagai alat dokumentasi untuk merger, akuisisi, maupun reorganisasi. Keempat, untuk mencari tahu seberapa jauh pemenuhan sistem dengan standar, peraturan, dan regulasi yang ada. Pembahasan berikutnya adalah objek audit dari sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia yang dapat diaudit cukup luas, karena sumber daya manusia itu sendiri mencakup fungsi perencanaan, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, fungsi informasi, fungsi penghargaan dan penghukuman, serta fungsi peningkatan kinerja. Dengan demikian, jika dirinci, objek yang dapat diaudit adalah sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan, yaitu tentang perencanaan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja, dan pemenuhan tenaga kerja atau sumber calon tenaga kerja tersebut. 2. Fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan dapat berupa pelatihan, pengembangan, pembinaan, dan pendampingan. Ketiga, fungsi pemeliharaan, yaitu memelihara hubungan industrial, tanggung jawab sosial, dan perusahaan. Yang keempat, fungsi informasi dan teknologi yang berbasis data kepegawaian, sistem informasi, manajemen sumber daya manusia. Kelima, fungsi penghargaan dan penghukuman yang berupa kompensasi dan manfaat, penghargaan, pemutusan, dan hukuman. Yang keenam, fungsi peningkatan kinerja dengan meningkatkan sistem manajemen kinerja dan pembayaran untuk kinerja. Berikutnya ada ruang lingkup dari audit sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia, untuk mendukung jalannya kegiatan-kegiatan sumber daya manusia perlu dilakukan pembatasan terhadap aspek yang akan diaudit. Secara garis besar, prospek audit sumber daya manusia dilakukan terhadap fungsi sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sumber daya manusia yang dimulai dari perencanaan sumber daya, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia memberikan peluang untuk 1. Meningkatkan efektivitas fungsi sumber daya manusia. 2. Memastikan ketaatan terhadap hukum, kebijakan, dan
peraturan, dan prosedur. Ketiga, menetapkan pedoman untuk menetapkan standar. 4. Memperbaiki mutu staf sumber daya manusia. 5. Meningkatkan citra dari fungsi sumber daya manusia. 6. Meningkatkan perubahan dan kreativitas. 7. Menilai kelebihan dan kekurangan dari sumber daya manusia. 8. Memfokuskan staf sumber daya manusia pada masalah-masalah penting. 9. Membawa sumber daya manusia untuk lebih dekat pada fungsi-fungsi yang lain. Berikutnya ada instrumen-instrumen audit sumber daya manusia. Dalam pengumpulan informasi tentang aktivitas sumber daya manusia, ada beberapa instrumen yang dapat membantu dalam menghimpun data aktivitas sumber daya manusia, di antaranya 1. Wawancara, kuesioner, informasi eksternal, analisis catatan, eksperimen riset, dan audit internasional. Saya akan menjabarkan sedikit dari aktivitas sumber daya manusia. Yang pertama ada wawancara dengan karyawan dan manajer adalah suatu sumber informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia. Komentar mereka membantu tim audit mencari bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Kritik dari karyawan dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh departemen untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Demikian juga sumbang saran manajer dapat mengungkapkan cara-cara untuk memberikan mereka servis yang lebih baik. Yang kedua ada kuesioner. Karena wawancara itu menyita waktu dan mahal, serta kerap hanya terbatas pada sedikit orang, banyak departemen sumber daya manusia yang menggunakan kuesioner untuk memperluas lingkup riset mereka. Selain itu, kuesioner juga dapat memberikan jawaban-jawaban yang lebih terbuka dibandingkan wawancara tatap muka. Yang ketiga, dengan informasi eksternal. Informasi eksternal adalah alat sentral dari tim audit. Perbandingan luar memberikan kepada tim audit suatu perspektif terhadapnya aktivitas perusahaan yang dapat dinilai. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh auditor. Ada 3 bidang utama yang difokuskan pada audit sumber daya manusia, terdiri atas policy management audit, performance operational audit, and financial audit.
Yang pertama ada Policy Management Audit, yaitu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Kedua, performance operational audit merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada financial audit, mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Audit ini sendiri dapat dilakukan dalam beberapa situasi. Di antaranya, ketika dirasa diperlukan oleh manajemen puncak, ketika suatu kekuatan eksternal yang memaksa untuk dilakukan suatu tinjauan, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam suatu dunia usaha yang memaksakan untuk melakukan konsiderasi ulang manajemen sumber daya manusia, ketika seorang manajer baru yang merasa bertanggung jawab atas departemen sumber daya manusia, dan ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktek dan sistem sumber daya manusia. Materi berikutnya tentang proses audit. Proses audit terdiri atas 6 langkah, yaitu pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Kedua, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi departemen sumber daya manusia. Kelima, membahas laporan
dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Karena memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Dalam menyusun internal kontrol yang baik, sebaiknya kita harus melihat dari atas sampai bawah yang ada dalam organisasi tersebut, dari manajer hingga karyawan, agar dapat menjalin hubungan yang baik sesama anggota organisasi tersebut. Meskipun manajer adalah atasan dari karyawan, sebaiknya harus saling menghormati guna untuk mencegah konflik internal dalam perusahaan dan bertujuan untuk memajukan perusahaan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.